dimanapun Anda berada, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita akan bersama-sama dengan panelis membicarakan mengenai Indonesia beragam bukan seragam. Dan sudah hadir saudara-saudara kita dari MH Tamrin. Juga teman-teman dari PNJ, Politeknik Negeri Jakarta. Dan teman-teman dari Pancasila. Ya, sekarang kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini. Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Iya, dan langsung kita mengundang Yosi dan Andri dari Cameo. Halo. Halo Yos. Halo Andri. Silakan duduk Andri. Ya. Ya, kita langsung bertanya-tanya dengan mereka. Bukan bertanya-tanya pikirannya apa, tapi kita mau nanya-nanya gitu. Pertanyaan, ya kan berbeda dong. Nanti takutnya salah. Ini apa yang membuat atau yang mendorong membuat klip seperti ini? Siapa, Andre apa Yosi yang mau jawab? Ya, jadi itu video sebenarnya 2 tahun yang lalu ya. Tahun 2014. 3 tahun yang lalu. Oh, Iya. 3 tahun yang lalu itu berarti. Tapi memang pada masa itu memang belum masalahnya belum seperti sekarang. Dan kita cuman membuatnya karena kita merasa tidak baik nih, nyaman. Karena kita harus tetap menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan, keberagaman ini. Waktu itu kayaknya backgroundnya selesai Pilpres ya 2014 dan waktu itu kita berasa banget udah ada gap-gap, ada orang yang benar-benar terpecah gitu loh. Tapi sadar bahwa yang membuat itu adalah politik. Sadar. Sadar kan? Karena politik akan membawa yang namanya sara seperti apapun juga untuk kepentingan mereka. Memang politik mengajak banyak hal ya. Bukan cuma Sarah, Alex, Joni, semuanya mereka ajak. Itu sara nama orang, itu sara cewek.
Tapi Itu yang pas, salahnya Dul. kita sih waktu itu memang juga ngajak banyak orang juga untuk terlibat video itu ya. Karena kita pikir gambarnya harus Nusantara. Jadi memang dari semua teman-teman harus banyak yang ngomong. Gak cuma sendirian yang ngomong. Kalau banyak yang ngomong kelihatan seperti Indonesianya. Itu kerjasama juga sama teman-teman dari IKJ. Oh IKJ, jadi digabung ya. Kalau memang lebih banyak yang akan terlibat akan lebih baik sebenarnya. Lebih bagus. Tapi apa yang membuat sebenarnya dari dulu kalau kita lihat kan yang namanya persatuan gitu tuh tidak terlalu tergoyah. Tetapi kesini nampaknya politik identitas itu semakin kental. Apa yang yang kerasanya kok sekarang ini sepertinya kita waktunya untuk bersatu. Padahal kita sebenarnya dari dulu tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Mungkin ada juga yang kebablasan kali ya, karena tadinya cuma berpolitisasi tapi ada juga yang jadi kebablasan mempergunakan kemerdekaan yang seharusnya terbatas jadi sebebas-bebasnya. Padahal kita tahu bahwa kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini harus menjadi sebuah bukti bahwa kita walaupun merdeka kita ada batasannya. Ya. Jadi itu yang namanya demokrasi. Orang bisa asik mau ngapain, ngeluarin pendapat, berpendapat, memilih punya pilihan siapa, tapi tetap ada batasannya. Karena bablas itulah jadi nggak asik lagi. Ya, tapi agak sedih Yos, Indria ini kan bikin 3 tahun yang lalu ya. Sampai hari ini masih relevan. Berarti 3 tahun terakhir Indonesia nggak berubah, malah tambah parah. Ronald ada yang dengan lihat cameo seperti Ya ini? kalau saya sih melihat sekarang yang tambah parahnya itu adalah membenturkan perbedaan-perbedaan gitu kan. Yang paling kuat adalah pembenturan soal keyakinan, soal agama. Iya. Ya, Ya. isu suku bangsa lagi enggak lah. Ini agama yang lagi kuat banget karena Ya politik identitas itu dua hal yang paling gampang membakar massa itu politik sama agama gitu kan. Masalahnya di Indonesia kenapa sekarang banyak terjadi benturan karena di Indonesia banyak orang yang berpolitik dalam agama. Harusnya kita beragama dalam berpolitik. Iya. Kalau kita beragama dalam berpolitik, politik sama agama bisa berjalan seia sekata. Tapi kalau kita berpolitik dalam beragama, agama hanya akan menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Calontong dari tadi diam aja, silakan. Waktunya Anda sekarang. Saya perkenalkan diri dulu. Ya. Saya dari Ketua Rakyat yang senang mengamati keragaman. Disingkat apa? Singkat apa? Gak apa-apa, saya bantu. Iya, iya. Disingkat? Kerang tiram. Oh, kerang tiram. Ada 300 kelompok etnis di Indonesia. Kemudian ada 1.340 kurang lebih suku bangsa. Ini hasil sensus tahun 2010. Ya. Ada satu hal penting yang kita lupakan. Walaupun Indonesia ini wilayahnya 2/3 bagiannya adalah laut atau air. Tapi ternyata daratannya itu nggak sampai setengah. Kan tadi udah diomongin, dengan lautan yang lebih banyak itu ya pasti daratannya nggak lebih dari setengah. Berarti benar kan? Benar. Boleh saya lanjutkan? Boleh. Tolong jangan diganggu ya. Ganggu Anda itu siapa? Dengan kekayaan yang luar biasa tadi, tahun 1602, tahukah Anda siapa sebenarnya orang Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia? Orang Belanda yang datang ke sini, orang Jawa itu. Belanda. Iya orang Belanda, tapi orang Jawa namanya. Kalau nggak salah Terling dia tuh. Wes Terling. Bukan, Westerling mah tahun berapa itu kan pembantaian di Sulawesi Selatan. Belum, bukan ya itu ya, bukan. Jadi kalau Anda perlu tahu, pertama kali orang Belanda yang datang ke Indonesia itu turis. Kan dulu belum ada Indonesia. Ada. Cak. Indonesia itu baru. India Jadi, sebutannya. Sebenarnya ada, cuma belum disebutkan aja. Indonesia sudah ada dari dulu. Kalau nggak ada, memang Anda punya Indonesia baru bangun pulau-pulaunya. Iya bukan. Sudah ada ya. sejak dulu. Anda jangan membolak-balikkan orang Belanda loh. Turis. Namanya Cornelis de Houtman. Oh iya itu kalau itu tahu dia pengacara. Hotman Paris itu. Hotman Paris itu. Itu tahun 1500 ya sekitar 1596-an lah. Ini karena Cornelis bawa rempah nih. Nah, Anda tahu nggak ketika VOC datang ke Indonesia apa yang pertama kali dilakukan? Apa itu ya kira-kira orang Belanda? Turun dari kapal. Ya iyalah lu pikir lu berenang rame-rame. Berenang rame-rame.
Saya tanya, kenapa itu Belanda turun dari kapal? Ayo. Karena mau ke Indonesia. Salah. Apa? Itu Belanda mau buang air. Kan bisa buang dari air bisa di atas. kapal. Ya orang penuh. Orang dari Belanda datangnya segitu, orangnya juga segitu, penuh apanya. Saya sendirian di sini, takut saya Pak Deddy. Makanya kita sini nemenin. Nggak ada yang nemenin apa? Ini loh kayak ajudan itu loh. Kan kita kelompok. Iya deh. Nah, biar kompak. Nih. Saya bulu kuduk saya berdiri. Iya sendirian. Bulu Makanya. ketek kali, bulu kuduk mah nggak ada. Ini saya lanjutkan. Ya. 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 Dan yang memimpin VOC pertama kali datang adalah Peter Bot. Yang menjadi sekarang Gubernur Jenderal pertama nantinya. Oke. Nah, masalahnya di era sekarang ini, kita sudah melupakan hal-hal yang seharusnya tidak kita lupakan. Nah itu apa? Kenapa Belanda bisa menguasai dan berkuasa hampir 350 tahunan di Indonesia? Kenapa? Karena mereka mau. Karena mereka mau. Gimana sih? Kalau nggak mau Enggak dong. setahun doang Pak Denny. Kalau nggak mau, karena ada kepentingannya loh, juga. sok tahu. Sok tahu. Mau dulu Pak, kalau nggak mau nggak mungkin. Gitu loh. Karena menguntungkan. Buktinya Pak ya, jangan jauh-jauh di tetangga negara kita kan banyak sekali. Kenapa mereka nggak? Karena nggak mau. Belanda yang jauh kenapa? Karena mau. Kemudian tahun 1825 terjadilah awal perang Diponegoro. Nah, itu di mana? Setelah maghrib. Marang. Ponegoro. Marang. Perang di Ponegoro. Iya. Di mana? Di Penogoro. Ponegoro. Perang di Ambarawa. Ambarawa. Di mana? Ambarawa. Nah, perang di Ponegoro di Penogoro. Perang Paham. di Surabaya. Surabaya. Ya. Nah, tuh. Perang itu berakhir sebelum Isya. 1830. Itu tahun 1830 tuh tahun. Ya. Bukannya 1830 sampai 1835 perang cuma 5 menit. Apaan? Ini masalah Belanda. Cak, ini kejauhan, Cak. Mau dari mana sih ceritanya ini? Lo enggak, saya pengen cerita aja kok. Lah, kan soal Loh, keberagaman ini. salahnya Anda dengerin. Anda kan bisa aja nggak dengerin. Anda itu terjebak. Terjebak. Salah Anda dong. Nah, maksud saya begini. Apa maksudnya dari keberagaman? Ketika Belanda punya kemauan untuk menguasai Indonesia, dia tahu Caranya. Indonesia itu sangat kaya dengan suku bangsa. Iya. Banyak budaya, banyak sekali bahasanya. Dia tahu bahwa ini adalah potensi perpecahan. Merdeka. Itulah yang dimanfaatkan oleh Belanda. Dengan nomor tilu. Ya apa sih? Kita lanjutkan. Oke, yuk. Sampai mana tadi? Sampai terjadi Itulah akhirnya. yang dilihat oleh Belanda untuk menguasai Indonesia. Maka dilakukanlah politik divide et impera. Bayangkan apa yang dilakukan Belanda itu jahat, tahu nggak sih? Ih, jahat nih Belanda jahat. Belanda jahat. Lihat. Zahara. Ini seperti diungkapkan, diadu domba. Bayangkan, dombanya sendiri belum tentu mau diadu. Belum tentu dia siap, bayangin domba lagi enak-enak makan rumput. Diadu perasaannya, bayangkan. Ya. Anda lagi makan, tiba-tiba ditarik suruh tawuran. Perasaan Anda seperti apa? Hancur lebur. Itulah yang dikatakan domba. Domba dong. Hancur Dia lebur. domba. Nah, artinya apa? Siapapun yang akan menguasai Indonesia dan ingin berkuasa Indonesia tahu, yang memanfaatkan Indonesia tahu bahwa peluang itu ada karena keberagaman kita. Betul. Ini kalau kita tidak hati-hati, siapapun akan bisa memanfaatkannya. Makanya yang terpenting dari, dan apa yang membuat kita bisa menjadi bangsa yang merdeka? Tahun 1928, persis tahun sebelum 29. Teruskan. Itu terjadi Sumpah Pemuda. Kita jadikan ini 2 segmen. Ya nggak masalah. Semua pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul untuk menyatakan tekad bersumpah menjadi satu bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda. Ini. Makanya bagi kita yang sekarang ini tidak perlu berjuang keras seperti pendahulu kita.
Kita sudah diberi sesuatu yang luar biasa, kenapa kita harus merusak lagi? Berarti kita sendiri punya pikiran mental-mental Belanda pada zaman dahulu. Mati gitu. Kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Berat. Iya berat emang. Perjalanan bangsa ini lebih berat. Karena proklamator kita Bung Karno pernah mengatakan, kalau kami hanya melawan penjajah, tetapi Mengusir. kalian akan melawan bangsamu sendiri. Itu dia. Itu yang lebih berat. Makanya sekali pesan juga, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Iya. Karena kalau Anda melupakan sejarah, nilai sejarah Anda jelek. Iya. Anda mengajarkan saya tentang sejarah begitu? Iya. Enggak melihat ini orang prasejarah.